nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Ibu-ibu dan guru sekolah yang saya hormati, seiring dengan perjalanan kami dalam diskusi pendidikan, program pendidikan dan pembelajaran angkatan ini, banyak sekali ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan bermanfaat. Selamat pagi semua, Mulai dari nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru bendera dan tanpamu apa jadinya aku? Nah, untuk kesempatan kali ini ada materi yang bisa sampaikan kepada kita semuanya agar dapat kita laksanakan di berbagai kita yang ada di Kabupaten Baru adalah tentang penyerapan budaya Buatmu marah, namun segala maaf. ibu-ibu guru dan sekolah yang saya hormati. Ada yang ibu-ibu tahu apa yang kita disebut budaya batik. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa Budaya yang benar. Dan benar apalagi oke, budaya positif itu pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Menurut ibu siapa yang bisa membuka kekuatan saya? Contohnya kita nentukan apa dulu? Ya kita sendiri. Kita sendiri. Karena sebagai upaya yang
bisa membukanya dengan berbagai upaya. Kemudian yang mengendalikan menutup ini adalah siapa yang sesungguhnya bisa yang menutup tangan saya ini siapa? Adalah saya sendiri. Kemudian di sini intinya siapa sebenarnya yang mengendalikan menutup tangan ini? Yang mengendalikan buka tutup itu siapa sebenarnya? Kita sendiri adalah diri saya sendiri. Nah, dengan demikian itu sebagai contoh ya ibu-ibu semuanya bahwa jika kita ingin sesuatu yang apa? Menginginkan suatu perubahan, ini kata Dr. Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Center Leadership pada tahun 1991 dia mengatakan jika kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Berarti kita harus merubah sikap dan perilaku kita. Kemudian, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah paradigma Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikiran tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Ibu tahu nggak apa yang dimaksud dengan paradigma? Ada yang tahu ya ibu semuanya? Paradigma Anda, ubahlah paradigma Anda. Ya, paradigma itu adalah cara pandang kita, pikiran kita terhadap sesuatu hal. Betul sekali ibu Yunialisma. Kemudian di sini untuk menciptakan budaya positif itu kita harus mempelajari teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Menyatakan ada 3 perilaku manusia. Yang pertama, manusia itu berperilaku karena berperilaku itu ada yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, sebagai contohnya, Ibu Vera datang tepat pada waktunya karena dia takut ditegur oleh ibu kepala sekolah. Nah, itu contoh yang pertama itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Untuk mendapatkan imbalan, contohnya Ibu Vera datang tepat waktu ke sekolah karena dia ingin dipuji. Nah, tuh ingin dipuji ya. Kemudian yang ketiga ada juga orang melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, inilah yang dimaksud dengan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Berarti dia sudah mempunyai keyakinan bahwasanya kalau dia datang tepat waktu, dia akan lebih siap dalam apa Ibu? Dalam menghadapi anak-anaknya nanti. Nah, itu contohnya kalau kepada guru. Kalau kepada anak muridnya, berarti kalau anak itu datang lebih cepat, dia akan lebih siap dalam menerima pelajaran dari ibu gurunya. Dia akan merasa lebih siap ya Bu. Contohnya saya dulu waktu sekolah SMP, datang saya selalu lebih awal pula dari Pak Teguh lagi. Pak Teguh yang datang awal saja, saya lebih dulu pula datang dari Pak Teguh. Ya, Pak Teguh guru matematika saya datangnya waktu itu jam 7. Saya pulang dari 7 sudah datang. Itu gunanya kalau kita datang terlambat itu rasanya nanti tergesa-gesa, kita nggak siap untuk belajar. Nah, itu adalah motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Kemudian lagi yang selanjutnya, tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, itulah yang kita ingin ambil dari yang tiga tadi, dari motivasi yang tadi. Nah, itulah yang kita ambil. Ketika murid-murid kita sudah memiliki motivasi tersebut, mereka berarti telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka waktu panjang. Kalau yang dia pertama tadi, yang pertama kan dia hanya ingin menghindari hukuman, berarti jangka waktunya hanya pendek ya Bu. Kemudian yang kedua tadi karena dia ingin mengharapkan imbalan. Jika kita nanti tidak memberikan imbalan lagi, maka motivasi dalam dirinya akan hilang. Kemudian yang kita harapkan di sini adalah motivasi yang ketiga. Tidak dipengaruhi oleh hadiah ataupun hukuman. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kita menanamkan budaya positif kepada murid-murid kita di sekolah? Ada 3 hal yang perlu kita pelajari terlebih dahulu, yaitu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini saya sudah menuliskan
bahwa ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang kita harapkan nanti adalah restitusi ya Ibu. Kalau hukuman itu, misalnya anak datang terlambat, lalu dia dihukum untuk berdiri satu kaki depan kelas. Rasanya bagaimana? Rasanya tentu saja sangat menyakitkan. Betul tidak Ibu? Ya. Ya, betul kan? Ya. Dia akan merasa sangat tersakiti, dia tidak akan nyaman, anak itu tidak akan nyaman. Murid tersakiti, akhirnya dia nanti akan berontak karena dia ibu ini lakukan saya terus katanya kan, dia tidak menyadari bahwa dia itu memang bersalah gitu. Dia tidak menyadari bahwa pelakunya memang salah karena dia terlambat. Kemudian ini konsekuensi. Konsekuensi ini memang adalah kesepakatan yang dibuat antara guru dan siswa. Tetapi sesuatu itu harus terjadi, anak tidak nyaman juga. Nanti kalau saya datang terlambat, saya akan disuruh berdiri di depan kelas kan. Sudah ada konsekuensinya juga, tetapi anak kan tidak nyaman gitu. Nah, di sini yang paling bagus itu adalah penerapan disiplin positif di sekolah itu adalah restitusi. Nah, itu ya Ibu semuanya. Restitusi itu merupakan pilihan menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Artinya kita tidak menghukum, kita tidak ada konsekuensi, yang kita hanya memecahkan masalah itu bersama anak-anak tadi. Kita mencari jalan keluarnya agar berubah. Nanti ada langkah selanjutnya. Nanti ada langkah selanjutnya. Kemudian restitusi itu merupakan sebuah pendekatan dalam menciptakan budaya positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik atau lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ini ciri-ciri restitusi, ada beberapa ciri-ciri restitusi, ada 6 kalau saya tidak salah. Yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Pendekatan restitusi, jika murid berbuat salah, guru tidak mengarah pada untuk kesalahannya tadi. Ayo, kamu sudah bersalah tadi, apa kamu mau dihukumkan kayak gitu ya? Tidak seperti itu. Kita tanyakan dulu, nanti ada penjelasannya lebih lanjut lagi dalam segitiga restitusi namanya Ibu. Nah, yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang bagaimana memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Kemudian, restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Kita menanyakan apa yang seharusnya, karena dia sudah datang terlambat, apa yang seharusnya dia lakukan. Karena dia sudah tahu kan dia bersalah. Anak-anak itu bersalah, untuk apa yang harus kita lakukan? Intinya, jadi kita tidak boleh menghukum mereka, tapi langsung ditanyakan ke Gitu. Iya. Jadi itu, misalnya anak tuh kayak menggunakan sanksi, istilahnya itu mereka gimana itu? Ya, mereka itu iya sanksi, tapi kan sudah kita sepakati, kita sudah sepakati bersama. Itu kan adanya nanti ini. Ya, nanti melalui keyakinan kelas kita buat. Nanti kita membuat keyakinan kelas, ada juga keyakinan kelas yang belum kita proses. Iya, itu restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nih, dalam proses restitusi kita melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kamu ingin menjadi orang seperti itu, contoh-contoh pertanyaannya. Kamu ingin menjadi Kamu orang ingin seperti menjadi orang apa? seperti apa? Orang hebat. Kamu akan terlihat, terdengar dan terasa seperti apa kamu sudah menjadi orang seperti itu. Kan anak yang bersalah tadi ditanyakan seperti ini. Kamu akan terlihat seperti apa? Jika kamu sudah menjadi orang yang seperti itu, tuh. Seperti dia terlambat tadi gitu loh. Bagaimana menurut anak itu kalau dia datang terlambat kan begitu? Lalu, Kan dia meyakini
dari dalam dirinya kan muncul kesadaran dari dalam dirinya kan, daripada kita yang langsung memponis, jadi kita bicarakan kita bicarakan dulu dengan anak tersebut. Nah, itu contoh-contoh pertanyaannya. Kemudian yang selanjutnya, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, restitusi itu fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau di video itu sangat jelas sekali, Ibu. Kemudian bagaimana supaya kita bisa menerapkan budaya positif tadi? Ini ada sebelum kegiatan pembelajaran kita membuat keyakinan kelas dulu. Apa itu keyakinan kelas? Ini adalah sebuah disiplin positif yang dapat kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas ini contohnya, anak-anak, contohnya sekarang ini, misalnya kita sedang mendengarkan materi ya Ibu, kita buat keyakinan dulu. Peserta tidak boleh main HP ketika mendengarkan materi. Itu termasuk juga. Misalnya ketika kita Zoom, harap mematikan mic setelah berbicara. Itu contoh keyakinan kelas. Kalau pada anak TK misalnya bertanggung jawab mengerjakan tugas sampai selesai. Nah, contohnya ya. Yang kedua, misalnya lagi berbicara dengan pelan-pelan, tidak berteriak. Seperti itu bisa juga. Kemudian datang tepat waktu ke sekolah. Nah, itu contohnya. Kalimatnya yang kita buat juga kalimat positifnya. Kalimat positif. Contohnya keyakinan kelas. Aku matiin. Ini ada contohnya juga keyakinan kelas. Tak ada logonya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Harus bang. Berarti kan kalau anak-anak itu sudah menghayati setiap anggota kelas perlu belajar. Berarti tidak ada lagi yang tidak belajar. Nah, tuh. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Kalau senang itu kan bahagia Ibu, tidak ada lagi yang HP, yang cengeng gitu. Kan senang-senang punya belajar juga kita ciptakan sesenang mungkin, sebahagia mungkin. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Berarti anak-anak itu nanti tidak ada yang tidak Lampak yang lah selesai apa ya? Belum. Keyakinan kelasnya. Masih apa ya? Masih berjalan. Kesepakatan yang selanjutnya, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Contohnya, anak tidak ada lagi yang membuli. Contohnya, ya kamu bodoh, gambar kamu tidak bagus kan? Anak-anak TK kan jadi seperti itu, dia tidak menghargai ya Bu Pera. Ya, jadi melalui kesepakatan kelas, kalau anak TK ini memang juga kita memberikan pengertian bahwa saling menghargai itu apa sih? Nah, kan susah sekali kita menjelaskannya. Tapi lambat laun melalui pembiasaan pasti kita bisa. Saling menghargai itu contohnya kalau ada teman menggambar, kita juga menggambar, kita tidak boleh Mengganggu. mentertawakannya. Gitu. Kita tidak boleh mengganggu teman sedang belajar. Itu juga itu contoh saling menghargai itu. Nah, itu contoh yang terakhir tadi, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Berarti kita tidak ada yang mengganggu, tidak boleh mengganggu itu ya Ibu. Kalau anak-anak sudah terbiasa, sudah tertanam di dalam dirinya keyakinan kelas yang kita buat tadi, berarti perlahan-lahan dari dalam dirinya sudah ada itu. Apa keyakinan kelas yang telah kamu langgar kan? Kita bisa bertanya seperti itu. Misalnya dia mengganggu temannya, misalnya dapat mengganggu Sanas Bu Pera. Nah, kita panggil dakwanya, Pak, keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Keyakinan kelas mana yang perlu kamu tingkatkan? Kita bertanya kepada anak-anak itu dengan keyakinan kelas mana yang sudah dia Langgar. Bacakan dulu keyakinan kelas itu sama anak-anak dulu. Kita buat bersama. Berarti kesepakatan. Kesepakatan kelas itu nanti muaranya keyakinan kelas. Ya, kesepakatan bersama itu jadinya keyakinan kelas. Keyakinan kelas Sama dengan peraturan anak dan guru. Membuat ini ya, kayak Kesepakatan bersama. Ya, keyakinan bersama. akhirnya jadinya Ya perjanjian lah. Sama dengan perjanjian. Kalau dulu kan namanya ini peraturan ya Bu. Ya, peraturan. Sekarang ada kalau untuk
sebaiknya itu bukan peraturan dilarang membuang sampah sembarangan kan? Gitu ya. Ah. Kalau keyakinan kelas itu kayaknya gini, membuang sampah pada tempatnya. Ah. Kita sepakati dulu bersama-sama dengan anak murid tadi gitu. Itu kalau anak TK, kalau SD, SMP, ya peraturan. Ya peraturan. Tapi sudah keyakinan kelas juga sudah masuk. Bisa. Iya. Bisa Sudah dirubah. bisa juga. Kata-katanya aja dirubah. Ya peraturan guru bendera itu tidak ada lagi peraturan katanya. Keyakinan kelas katanya gitu. Mau kelas. Kemudian Kebutuhan yang harus kita perhatikan manusia. lagi dalam menciptakan budaya positif adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama penguasaan, kebutuhan pengakuan dan atas kemampuan. Misalnya anak murid kita sudah membuat sebuah karya ya Bu. Ibu ini karya saya. Itu Bu Pera contohnya. Ibu ini karya saya. Ya kita hargai. Wah mantap sekali, kita beri dia pujian. Dia butuh pengakuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi gitu. Anak-anak sudah berhasil, lalu kita hargai dia. Gitu. Kemudian yang kedua, anak-anak akan memiliki kebutuhan dasar akan penguatan yang tinggi. Biasanya selalu ingin menjadi pemimpin, mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Itu yang penguasaan tadi. Kemudian yang kedua, kebebasan. Kebebasan itu contohnya anak bebas melakukan pilihan. Ini saya kepikir sekali Ibu. Kebutuhan untuk bebas dan kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan yang dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka selalu bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang melakukan hal baru. Contohnya anak TK kita juga Ibu. Misalnya anak TK kita contohnya pada pembelajaran tema lingkungan, tema sayuran juga boleh. Ada juga anak TK yang langsung dia mau, Bu, saya nggak usah itu kegiatannya Bu, saya gini aja, saya di luar aja mengerjakannya Bu. Kan ada juga anak TK kita yang memilih seperti itu ya Bu. Nah itu adalah tentang kebebasan memilih. Kesenangan lagi, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Itu. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya memiliki apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Biasanya kan iya Bu Ibu, kalau anak TK kita misalnya dalam balok itu dia sangat senang sekali bermain balok, macam-macam karyanya yang akan terjadi nanti. Bisa dia buat basket, buat jembatan, macam-macam kalau hatinya sudah merasa senang. Ya. Kemudian lagi ini ada untuk penyelesaian kasus di sekolah yang sambungannya yang tadi institusi dalam menciptakan budaya positif ada namanya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini merupakan program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Negosian dengan pendekatan restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Posisi kontrol penghukum ya Ibu. Misalnya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau fisik kan jewer, ada anak TK-nya misalnya agak lain kelakuannya di jewer kupingnya ya. Nah itu namanya penghukum. Kalau bahasa penghukumnya itu nanti berteriak-teriak tuh. Ya kan? Kamu salah, gitu kan? Bang, macam-macam lah pokoknya menghukum Ibu. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Anak akan merasa takut. Benar nggak? Anak akan merasa takut, kemudian anak juga mungkin akan merasa berontak. Ya, kemudian ada ini contoh kalimat, ini contoh kata-katanya Bu. Ini contoh kata-katanya posisi kontrol yang penghukum tadi. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini pakai awas. Ya. Kemudian kamu selalu saja salah kata ibu gurunya. Kamu ini nggak ada yang benar, kegiatannya salah terus kan gitu. Oh itu termasuk Iya. Kan nanti dia merasa tidak itu. Dia kan nanti anak itu kalau kita dia merasa gagal kan. Gagal dirinya, dia merasa rendah diri dan akhirnya dia kan
Biasa posisinya itu gagal. Ibu, ini lagi, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ada anak yang terakhir selesai kita gituin. Itu juga termasuk posisi mensukurnya. Ya kalau kita insya Allah di TK kita kan nggak biasa. Apa seperti itu. ini muka ikonya yang lu nih. Kemudian yang kedua ada lagi namanya posisi pembuat rasa bersalah, Ibu. Nah, ada namanya posisi pembuat rasa bersalah. Anak-anak itu sudah bersalah juga kan? Dibuat pula dia posisi rasa bersalah. Karena ini ada kalimatnya. Ada contohnya misalnya anak murid kita datang terlambat ke sekolah. Bu Pera sebagai wali kelas ini, contohnya yang terlambat ini adalah Dafa ya Bu Pera. Dafa. Kamu kok datang terlambat lagi? Apa kamu gak kasihan sama ibu? Nanti ibu dimarahin loh sama ibu. Dia udah merasa bersalah. Itu ya. Dia udah. Ditambah lagi dia dibuat merasa bersalah. Oh jadi kalau saya terlambat, kan pikirnya gini. Jadi kalau saya terlambat, ibu guru saya dimarahi juga ya sama ke sekolah. Kan pikirnya dia merasa bersalah juga itu. Ini ada juga contoh-contohnya. Contoh-contoh katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu katanya kan. Kecewa ibu gurunya. Berapa kali sudah saya beritahu kepada kamu? Di mana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini kan merasa bersalah dari dalam hati. Oh iya, seharusnya saya nggak berbuat seperti ini kan anak juga bisa juga diterapkan tetapi tidak cocok nanti ya ibu. Tidak cocok ini untuk penyelesaian kasus anak datang terlambat. Pokoknya apa saja kasus di sekolah kita ini tidak cocok untuk kita laksanakan. Jadi kata-katanya bisa ditukar. Ada lagi ibu, nanti ada yang posisi yang lain. Ini posisi sebagai teman. Ini kalau sebagai teman ini kita dan anak itu berteman. Kita kan kayaknya di TK ini sering kita nembak posisi berteman ini ibu. Ayo segera kita bantu ibu ya. Kan kita sering kayak gitu sama anak-anak TK. Ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi rujukan. Ayolah bantu bapak katanya ini contohnya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini sama murid. Kemudian ya sudahlah kali ini tidak apa-apa nanti ibu bantu bereskan. Itu kan dia mau saja dibantu muridnya, nanti muridnya itu karena sudah merasa berteman dengan kita, dia itu kadang-kadang nanti akan menyepelekan kita itu posisi berteman. Kemudian ada lagi posisi yang terakhir yang keempat adalah posisi pemantau. Nih, ini posisi pemantau ini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Ini ada beberapa contoh pertanyaannya. Peraturannya apa? Misalnya anak datang terlambat tadi ya, Ibu Pera. Contohnya Dafa datang terlambat. Dafa, peraturan kita apa? Kamu tahu nggak sekarang jam berapa? Peraturannya apa? Ini kan datang jam 7 Pak, misalnya jam 7:04 Bu, kan itu dia sudah terlambat kan? Katanya dengan ada seperti itu. Ini contohnya. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Dia akan tahu. Kalau kita memantau itu kita hanya menjelaskan kepada anak-anak itu tentang yang telah kita buat tadi. Kita tanyakan kepada anak itu kembali dengan memantau keyakinan yang telah kita buat. Nah, yang terakhir ini adalah posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Yang paling tepat untuk kita gunakan itu adalah direkomendasikan yang ini adalah posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas kesalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, keyakinan ini apa yang telah kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Kemudian apa yang kamu yakini? Kan itu bertanya kita lagi tentang keyakinan kelas. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Contohnya ibu saya ada tugas dulu penerapan 3 restitusi ini. Tanyakan anaknya bergelut ketika belajar. Anak bergelut ketika belajar. Halo, apa keyakinan kelas kita yang telah dilanggar? Anak itu menjawab, oh iya Bu, kita kalau belajar tidak boleh meribut, kita tidak boleh mengganggu teman. Kita tidak mengganggu teman ketika belajar.
untuk memperbaikinya. Iya Bu, bagaimana caranya? Saya akan begitu. Caranya saya tidak akan mengambil tema lagi Bu, katanya. Kapan mulainya? Dan sekarang Bu, katanya. Itu saya ambil dari anak WB kemarin saya belajar bahasa Indonesia ya Bu. Kita ada bahasa Indonesia. Nih, yang terakhir adalah penyerapan segitiga restitusi. Yang itu tadi segitiga restitusi itu juga penyelesaian kasus untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Yang pertama ada 3 sisinya kan, segitiga itu ada 3 sisinya. Sisi paling bawah itu adalah menstabilkan identitas paling bawah. Kemudian sisi yang sebelah kanan validasi tindakan yang salah, memvalidasi tindakan yang salah anak-anak tadi. Kemudian di sisi yang terakhirnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Kemudian menstabilkan identitas kita apa sih contohnya? Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kata-katanya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah ini contohnya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Itu kita namanya dulu menstabilkan anak yang salah tadi. Kita stabilkan dulu anak-anak itu, tidak apa-apa, nggak apa-apa salah anak-anaknya ibu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, gitu. Supaya anak itu tidak terlalu drop, tidak terlalu down, gitu. Nah ya. Kemudian kita tanyakan kepada anak tadi, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bawakan ke diri kita bahwa kita juga pernah, misalnya datang terlambat dulu, dan kita bisa menyelesaikannya. Kemudian di sisi yang berdiri sebelah kanannya ada namanya validasi tindakan yang salah. Di sini validasi tindakan yang salah ini ada beberapa contoh kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Itu supaya kita tidak terlalu memberikan ponis anak itu telah bersalah, benar-benar bersalah. Itu padahal memang anak itu sudah bersalah. Tapi kan kita bisa bertanya lagi bahwa dia bisa bangkit lah gitu. Bisa bangkit. Ini pertanyaannya. Padahal kamu bisa lagi melakukan hal yang buruk. Misalnya dia bertengkar dengan temannya. Ya, yang salah kan kita panggil ke kantor. Dia akan bercerita kepada kita tentang perilakunya kepada temannya tadi. Lalu kalau kita memvalidasi tindakannya, kita tanyakan seperti ini. Padahal kamu bisa lagi berbuat yang lebih parah lagi sepeda itu ya. Nah, kita tanyakan seperti itu sama anak-anak. Iya Bu, katanya. Ya, kita kesal sama teman. Dia masa ngoceh-ngoceh kita dekat orang lain, kayak gitulah. Kita bisa tanya kayak gitu. Padahal kamu bisa lagi melakukan hal yang lebih parah ya daripada yang kamu lakukan sekarang. Tanyakan seperti itu kepada anak-anak kita. Terus kita tanya, kamu punya alasan nggak melakukan hal yang demikian tadi? Jawabnya, ya Bu, saya kesal. Tapi saya diocehin dekat teman. Saya misalnya dihina dekat teman, misalnya seperti contohnya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting pada dirimu. Kan dengan dia punya harga diri juga kan? Nah, dia sudah melindungi apa itu daripada dirinya. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru lagi, kata Pak gurunya. Kata kita sebagai gurunya, biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik tadi. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa bahwa resep itu tidak lanjut, mungkin tindakannya dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti itu bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dari tindakan anak ini tadi. Akhirnya nanti kan kita sedang ini, anak itu sudah bersalah, sudah kita stabilkan identitasnya, sudah kita beri penenangan, berarti distabilkan identitas tadi. Kemudian kita sudah validasi tindakan yang salah, kesalahannya apa. Kemudian yang terakhir itu, ini yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini apa keyakinan kita percaya sebagai kelas dan keluarga? Kita tanyakan. Ya, memang itu sudah terjadi, tapi apa keyakinan kelas kita? Kita tanyakan kembali, memang sudah terjadi yang seperti tadi ya, Ibu. Memang sudah terjadi permasalahan seperti contoh yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi kita bertanya kepada anak murid kita, apa
apa keyakinan kelas kita? Kembali kita kepada keyakinan kelas kita. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kalau kita berantem di dalam kelas, enak nanti dalam kelas, enak kita dengan siapa yang bermasalah. Nah, lalu bagaimana caranya? Caranya saya nanti akan minta maaf. Pasti anak itu akan mencarikan jalan keluar dari masalahnya sendiri. Tapi bukan kita yang mencarikan jalan keluarnya, bersama dengan anak murid tadi kita mencarikan jalan keluar dari permasalahannya. Kemudian, nah mungkin sampai di situ dulu pembahasan kita tentang budaya positif. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih salam.